tadi siang kan sudah Bang Menolas juga akhirnya udah ngomong. Mungkin bisa dijabarin nggak sih kok atau dijelasin kok sebenarnya tuh pemanggilan kepolisian Semaliu itu seperti apa begitu? Jadi saya itu dapat surat ya dari Polres Jakarta Selatan begitu kan, untuk undangan klarifikasi sebagai saksi begitu. Nah, jadi ya sudah, saya datang ke sana sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang ke sana untuk memenuhi itu, dan saya berterima kasih juga kepada Polres Jaksel yang dengan sangat baik menangani perkara ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan kok itu atas laporan siapa dan kapan mungkin kok? Jadi sebenarnya begini, saya ceritakan lagi ya, kemarin itu saya tidak mau up sebenarnya karena saya pikirkan ya sudahlah biar di belakang saja. Tetapi saya nggak nyangka waktu saya udah selesai itu wartawan udah banyak, jadinya terekspos, terguling-guling, tergoreng-goreng. Koko Hero itu terlapor lah, apalah gini. Makanya saya di sini pada kesempatan yang baik ini saya mau menjelaskan begitu kan, oke? Oke, sedikit aja kronologi sehingga pada akhirnya masuk ke ranah kepolisian gitu, sedikit ya. Jadi begini, saya punya live room TikTok ya, live room TikTok. Pada saat itu saya lagi live. Ini runut biar adil yang sebenar-benarnya ya. Jadi saya waktu pada saat itu saya lagi live room. Jadi saudara W datang ke live room saya gitu dengan diduga mengatakan sesuatu hal-hal yang bagi kacamata saya itu menjelekan, tapi masih diduga ya. Nah, setelah itu dia turun. Setelah dia turun, saudara L ini naik. Sebelum dia membuka mulut si saudara L ini, saya sudah bilang, "Hap, kalau kamu mengatakan sesuatu di sini, katakanlah dengan sopan dan santun." Sudah. Di situ dia mengatakan bahwa bla 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 RO itu indikasi diduga dirugikan kan begitu. Saya masih mendengar. Terus akhirnya dia mengatakan menceritakan masa lalu dari saudara S begitu. Nah, kendati itu benar atau salah itu tidak ada menjadi urusan saya untuk mengklarifikasi begitu. Nah, kendati itu benar maupun salah. Nah, di sini saya mau menjelaskan runutnya. Ini dugaan si L ini yang dilaporkan begitu. Nah, itu runutannya, itu kronologinya dari awal gitu. Oke. Berarti kan di sini yang dilaporkan adalah si L. Koko terbawa hanya karena L. Si L ya, si Ya. L karena Koko terbawa sebagai saksi karena ada di room Koko seperti itu ya. Betul. Oke. Apakah yang disampaikan si pelapor ini, si W ini, sesuai dengan apa yang kejadian sesungguhnya di room itu? Pelapornya itu si S. Oke, si S. Tetapi runutannya itu kejadian perkaranya itu sebelumnya itu si siapa namanya? Si W naik dulu, habis si W turun, si siapa namanya? Si L ini menceritakan itu gitu. Oke, pokoknya berarti pada prinsipnya di sini Koko hanya sebagai saksi ya, tidak lebih. Nah, sorry, sedikit saya balik dulu Pak, saya mengingatkan bahwa setelah pelaporan itu kan di room itu ada si W, ada si L, dan segala macam lah. Semua terkait ucapannya si W dan L inilah, kedua inilah ya. Koko ada komunikasi gak dengan W-nya? Oh tidak, komunikasi pada saat di room itu saja. Di luar itu bukan ada ya? Tidak pernah ada. Oke, kembali tadi kepada di room chat itu ya. Nah, sebenarnya si W ini bisa sampai di room chatnya Koko Hero tuh Koma. Iya, bisa. Kenapa akhirnya dia memutuskan untuk masuk? Apakah memang dia sebelumnya sering berkomunikasi? Oh tidak, itu kan room live TikTok itu kan room terbuka. Jadi siapa saja yang masuk ya sudah. Tetapi pesan saya kepada orang yang buka-buka room biar tetap kondisikan begitu. Jadi kita sebagai yang punya room itu ketika ada yang berbicara yang kurang pantas, kita harus menyetop begitu. Oke, tapi dengan adanya persoalan ini nggak sih? Jadi menyesal nggak sih akhirnya kenapa si W ini akhirnya dinaikkan di room? Saya bukan dukun begitu kan? Saya bukan dukun, jadi
dia mau naik, ketika dia berbicara seperti itu, saya di luar kontrol saya juga, dan saya sangat menghargai ketika dia naik. Mungkin tidak sama yang saya perlakukan sama El kan, stop, turun gitu kan. Karena ini saya masih tetap ya silakan mau menyampaikan unek-uneknya apa begitu. Oke, tapi kan dengan persoalan itu Koko Hiro akhirnya jadi berurusan dengan pihak kepolisian walaupun sebagai saksi ya, Iya. tapi akhirnya kan jadi membuang waktu, tenaga dan pikiran juga ke dalam hal itu. Akhirnya hal-hal yang seperti ini kan tidak bisa kita hindari, tetapi sebagai warga Indonesia yang baik, kita diundang untuk klarifikasi sebagai saksi, ya kita datang memberikan kesaksian sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya sesuai dengan apa yang terjadi. Dan saya rasa yang pada saat itu menonton, masyarakat yang menonton di sana, masyarakat udah tahu apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebenaran. Kok saat si W itu masuk ke room kan nggak diundang ya, bisa masuk aja ya? Oh bisa? Ya. Nah, Koko melihat gak sih bahwa masuknya W ini memang ya karena Koko selalu bersuara untuk korban sendiri? Jadi menurut saya begini, ini kalau menurut keyakinan saya, maaf koreksi kalau salah ya. Ketika kita berbeda pendapat, menurut saya mungkin keyakinan saya RO itu baik, mungkin bagi dia tidak baik gitu. Jadi rambut sama hitam gitu kita ya, sama-sama darah kita semua merah. Tetapi mungkin buah-buah pikiran dari kita itu semuanya kan berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan begitu. Sekali lagi, Koko kan sudah dipanggil, sudah berkomunikasi juga dengan W segala macamnya. Adakah langkah yang akan dibuat lagi? Langkahku? Tidak, saya hanya memenuhi panggilan dan saya rasa sudah cukup jelas yang kemarin saya jelaskan kepada Bapak penyidik itu ya sudah jelas sesuai dengan runut, sesuai dengan memang alur cerita yang benar begitu. Kan Koko tadi bilang semua berdasarkan keyakinan saya ya kan, bahwa saya ya orang boleh bela ini, boleh bela ini, semua kan berdasarkan. Tapi pada dia berbeda gak sih kok gitu? Kapok juga. Oh tidak, kita jangan apa namanya ya, jangan tutup mata ketika ada sesuatu. Ketika ada sesuatu kita kita punya hak untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita gitu, isi-isi pikiran kita. Justru kadang-kadang kalau orang ada terjadi masalah besar ya, saya bilang masalah besar di negeri kita ini, terus kita bego aja begitu, tidak punya pendapat ya, menurut saya itu lebih aneh begitu. Berarti kau kan terus bersuara ya untuk kebenaran. Jadi saya ini adalah konten kreator ya, konten kreator bagian hal-hal yang viral yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya membawa ini bukan, maksudnya speak up ini bukan masalah ini, kadang-kadang masalah kritisi juga pemerintah kalau memang ini, kritisi apa aja gitu, apa aja hal-hal yang viral gitu. Jadi kalau dibilang aku spesialis RO enggak juga. Cuman memang karena ini permasalahan, saya mendukung seorang ayah ya, perjuangan seorang ayah untuk ketemu anaknya sih. Ada nama-nama lain nggak sih mungkin yang ikut terseret di dalam? Jadi sebenarnya kalau di room live itu ada beberapa orang yang saya akhirnya berbicara kepada Bapak penyidik itu bahwa sudah tidak usah dilebarkan lagi untuk orang-orang siapa saja yang ada di room sana, cukup saya saja yang mengikuti prosedur ini begitu. Kok kan termasuk juga orang yang sangat tegas mendukung Ruben Ontiel. Kalau kita kembali tadi ya, sempat kaget gak sih kok saat tahu kabar tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Ruben menjadi TSK gitu? Kaget, sedih, sesek juga ya, sampai sesek. Bukan sesek karena apa, karena seseknya itu karena saya merasa Ruben itu adalah orang yang sangat sederhana, tidak memakai jam mewah, bajunya ya mungkin saya lihat itu cuma 100 ribuan aja begitu. Tetapi kalau dia terkena masalah yang seperti ini, saya sedih karena dia adalah orang yang sangat sederhana. Kok bisa sih sampai ini, pengeluarannya itu kemana aja sih, ada apa sih dalam hidupnya, kontrolnya itu seperti apa, uangnya itu dialokasikan seperti apa begitu. Itu sih yang saya sedih, miris Kan gitu. sudah adanya pengembalian pada saat itu 100 juta rupiah ke Ruben kepada pihak pelapor.
Mungkin dari pandangan Ruben Onsu ya, Ruben Onsu seperti yang sebelum-belumnya saya bilang, saya tetap meyakini dia adalah manusia yang baik, manusia yang bertanggung jawab begitu. Kendati pun keadaan sekarang tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus, tetapi saya yakin dan percaya Ruben bisa melewati semuanya ini dengan sangat baik. Kok pernah pancing langsung sama Ruben? Tidak. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi itu sebuah keyakinan ya? Karena saya mengikuti dari tiap-tiap kasusnya begitu kan, tiap-tiap kasusnya, kepribadiannya, bagaimana dia caranya dia mengeluarkan uang untuk anaknya, pengeluaran itu yang sedemikian menurut saya, kacamata saya itu gede begitu kan, karena tidak semua seorang ayah itu bisa seperti dia lah, dan akhirnya dengar akhirnya dia begini, akhirnya maksudnya ada tanggungan itu kan, ya hebat dia gitu, dia pakaiannya biasa, anaknya luar biasa, ternyata di balik semua itu dia punya pressure yang sangat keras begitu, tapi udahlah pokoknya kalau masalah itu bagi saya Ruben hebat lah, ibarat kata saya ulang lagi, kalau ujian dan cobaan itu datang sama dia, itu ujian itu sungkem sama dia. Oke. Tuh, sebagai konten kreator juga Koko bisa menelaah dari hati ya Kok. Miris gak sih Kok ketika itu dia ada audit kesehatan yang diminta? Oh, jadi kalau kalian ini tadi saya tanyakan pertanyaannya masalah itu melebar ke sana lagi. Oke, enggak apa-apa, tapi saya jawab. Kalau masalah yang seperti itu ya, begini aja deh. Dulu sebelum permasalahan ini terjadi, saat dia menjemput, saat semua baik-baik saja, itu tidak ada yang seperti itu. Sekarang ada seperti itu, tapi apapun yang terjadi, saya tetap percaya seorang ibu akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anaknya. Tapi jangan lupa, seorang bapak juga akan mati-matian menjaga dan melindungi anaknya. Ketika sosok Ruben yang begitu sederhana, low profile, bertanggung jawab, Koko yakin nggak sih bahwa semuanya kan lewat? Ini saya bicara secara batinia aja lah ya. Jadi Ruben, kendati pun permasalahannya yang menurut orang ini pundak ini nggak mampu begitu, tapi di dalam sosok Ruben itu akan ada sesuatu yang mungkin orang tidak percaya, tetapi keajaiban dan kebaikan itu ada sama diri dia. Jadi dia akan mampu melewati semua ini dengan baik. Oke, kan seperti tak putus dirundung malang lah bahasanya, terus ketika belum selesai di kampung ini. Bahkan salah satu kerabat bilang bahwa pengen berhenti di dunia tertentu karena rasa lelah. Ya segitu lelahnya ya bukan? Ya kan dia juga manusia, bukan robot kan. Jadi sama kayak saya lah. Kadang-kadang kalau ada masalah, ada apa, satu dua hari mungkin sedih, galau-galau ya. Hari ketiga kita harus bangkit gitu. Karena hidup kan harus terus berjalan. Dan saya yakin Ruben mampu. Oke. Untuk permasalahan kemarin sudah selesai ya, dalam artian sudah cukup sampai di batas Koko sebagai saksi yang diperiksa. Sudah cukup sampai di situ. Kok tapi kan pemilihan kuasa hukum juga jadi sorotan ya kok. Oke. Itu kan juga jadinya menimbulkan pro dan kontra ya ketika Koko memilih tim Bang Minola untuk menjadi kuasa hukum. Jadi Bang Minola and Team adalah pengacara yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Saya menjadi kliennya dia secara profesional. Dan dia menjalankan dengan sangat profesional begitu. Dan Bang Minola itu adalah pengacara yang dalam menerapkan membela kliennya itu sesuai dengan hukum pasal-pasal yang ada di negara kita. Dan Bang Minola itu setiap dia berbicara, dia selalu menyajikan fakta dan data. Dan menurut saya Bang Minola itu adalah abang pengacara saya yang begitu kerennya lah. Jadi kenapa saya memilih memakai jasanya Bang Minola? Oke, berarti mematahkan bukan karena memang ada sesuatu ya Mbak? Begini, kalau orang bilang kenapa sih
orang cuman saksi aja harus didampingi? Saya kan bukan orang hukum, begitu. Saya bukan orang hukum, jadi ketika saya ada didampingi oleh orang hukum, why not, gitu. Kecuali saya perginya bukan ke kantor polisi ya, saya perginya ke kafe-kafe aja pengacara baru saya salah. Kalau saya ke kantor polisi membawa pengacara, mau saya jadi saksi, mau saya jadi apakah, ya kan wajar, gitu, nggak ada masalah, begitu. Ada lagi?